Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat untuk mempersiapkan UTBK di tahun ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar matematika dasar, bisa kita simak video-video ini. Tentunya khususnya hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan dan deret. Coba kita ulas sebentar mengenai materi barisan dan deret yang sudah kita pelajari di kelas 10, 11 maupun 12 kemarin ya. Yang pertama biasanya aritmatika. Yang kita ketahui bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih yang sama, boleh positif atau negatif gitu ya. Kalau ini dicontohkan 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ini kan berarti nambah 2, nambah 2, nambah 2 dan seterusnya. Itu dinamakan barisan aritmatika. Atau bisa juga contoh lain, misalnya kita punya 25, 22, 19, 16 dan seterusnya. Nah, ini berarti kurang 3, kurang 3, kurang 3 dan seterusnya. Begitupun seterusnya. Misalnya kalau ditanyakan ya kan pilihan pertama U1 atau bisa dibilang A, ini U2, U3, U4. Misalnya kita ditanyakan suku kelima, kita langsung bisa menentukan kan ya. Berarti 13, suku ke-6 langsung bisa menentukan 10 karena berkurang 3 seterusnya. Misalnya kalau ditanyakan U100, nah, cukup lama juga ya kalau kita hitung satu persatu. Makanya kemarin kita mempelajari bagaimana mencari suku ke N-nya. Di sini tadi sudah kita bahas bahwa U1 adalah A, itu suku pertamanya. Untuk mencari suku ke N adalah A plus N-1 B. Nah, misalnya kayak tadi, kita punya berapa tadi? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu ya. Tanyakan urutan ke 51 misalkan. Berarti A-nya pilihan pertamanya 2 plus N-1, berarti 51 kurangi 1, bedanya positif 2 ya. Ini 2, 2 dan seterusnya, berarti dikali 2. B ini beda. Berarti 2 kali 50 kali 2. 100 tambah 2 berarti 102. Berarti urutan ke 51 dari barisan ini adalah 102 gitu ya. Nah, untuk rumus suku tengah ini untuk mencari berapa bilangan yang ada di tengah-tengah suatu barisan. Misalnya kita punya 3, 5, 7, 9, 11 misalnya. Kalau bilangan seperti ini kan bisa kita lihat tengah-tengahnya adalah 7. Suku berapa ini? Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan suku kelima. Ini kalau bilangannya sedikit, kalau misalnya bilangannya banyak cukup susah ya, bisa kita gunakan ini. Coba kita buktikan ya, UT, suku tengah. Berarti A-nya kalau di sini 3, UN-nya suku terakhirnya 11 per 2. 3 tambah 11, 14, 14 bagi 2, 7. Cocok ya? Nah, T ini untuk menentukan lokasinya, letaknya pada urutan keberapa. Berarti 1 plus N itu banyak barisan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bagi 2. 1 tambah 5, 6. 6 bagi 2, 3. Cocok ya, berarti pada suku ke 3. Untuk mencari suku tengah. Sekarang ke deret. Nah, bedanya apa barisan dan deret? Kalau barisan tadi kan kita hanya mencari berapa nilai dari suku ke yang ditanyakan, suku ke N, suku ke 9, dan seterusnya. Kalau deret kita disuruh menjumlahkan. Misalnya suku ke deret keempat dari barisan aritmatika ini, berarti dari keempat suku pertama ini kita jumlahkan berapa hasilnya, itu dinamakan deret. Nah, untuk mencari deret bisa kita gunakan beberapa, kalau di sini ada 2 ya, ada 2 formula. Bisa menggunakan yang ini lebih panjang, tapi kalau kita sudah punya UN suku terakhirnya, kita langsung bisa menggunakan yang ini. Misalnya kita punya tadi berapa? 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gini, tanyakan jumlah suku ke 11. Misalnya gitu. Atau 10 aja. Suku 10 berarti N-nya 10. Ini ya. Per 2. Tambah 2, A2 kali 3 tambah
N-1 10 kurangi 1 9 kali bedanya 2. Iya. Berarti ini 5 2 tak kali 3 6, ini 18 tambah 6 24 kali 5 adalah 120. Berarti hasilnya 120. Nah, gimana contoh soal yang cocok menggunakan suku yang rumus yang kedua ini? Misalnya ada gini, 3 5 7 9 11. Misalnya gini, sama satu lagi lah, 13. 1 2 3 4 5 6 kita tanyakan jumlah 6 suku pertama tersebut. Nah, berarti N per 2 2A 2 kali suku pertamanya 3. Sorry, kita pakai yang ini aja, suku ke-6 berarti 6 per 2 suku pertamanya 3 ya, suku terakhirnya 13. Ini tambah ini 16, ini 3, ini 16, 3 kali 16 48. Contohnya kayak gitu. Bisa digunakan kedua-duanya sebenarnya, nanti tergantung situasinya seperti apa, mana yang lebih cocok dengan situasi itu. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ini tipe-tipe soal barisan dan deret untuk matematika dasar UTBK ya. Di sini ada jumlah suku keempat dan kelima. Dari barisan aritmatika ada 55, sedangkan suku ke-9-nya ketika dikurangi 2 kali suku kedua bernilai 1. Jumlah 3 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah U3S3 karena jumlah. Kalau hanya suku 3 suku ketiga berarti U3, kali ini berarti S3 gitu. Ini coba kita bahas bentar. Nah, jumlah 4 suku keempat dan suku kelima berarti U4 ditambah U5 ketemu 55 gitu ya. Jadi gini. Kemudian sedangkan suku ke-9 dikurangi, coba kita selesaikan ini dulu. Berarti U4 ini berarti UN adalah A N-1B. A N-nya 4 min 1B ditambah U5. U5-nya A plus 5 kurangi 1B. Gitu ya. Setelah ini berarti kurang 1, 3, 5 kurang 1, 4. Gitu. Terus bisa kita selesaikan A dengan A, B dengan B, A tambah A, 2A, 3B tambah 4B, 7B. Gitu ya. Kita sudah nemu persamaan pertama. Kita punya variabel A dan variabel B. Belum bisa kita selesaikan karena kita hanya punya satu persamaan. Minimal kita punya 2 untuk menyelesaikan ketika kita punya 2 variabel. Sekarang keterangan yang kedua. Ini suku ke-9 dikurangi suku dikurangi 2 kali suku kedua bernilai 1 gitu ya. Ini suku ke-9 berarti U9 dikurangi 2 kali suku kedua, berarti 2 kali U2 sama dengan 1 gitu ya. U9 berarti A plus 8B. Suku kedua berarti A plus B. Nah, sama kayak tadi, A sama A, B dengan B. Ketemunya min A plus 6B sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita gunakan eliminasi biasa. Kayak gini. Nah, ini ya. Berarti 2A bersama kita kalikan min A yang kali 2. Terus kita eliminasi. 2A sama min 2A biar hilang, berarti kita jumlah. Berarti B-nya ketemu 3. Berarti setelah B ketemu 3, ini bisa kita masukkan ke atas atau ke bawah, boleh terserah sebenarnya. Saya milih yang bawah karena angkanya lebih kecil. Tuh. Berarti 3 kali 6, 18. 18 ke kanan. Berarti 1 kurang 18. Min 17. Min A sama dengan min 17. Berarti A sama dengan 17. Sekarang kita tanyakan suku ketiga, berarti S3. Ini. Baik, saya jelaskan pelan-pelan. Kita tanyakan S3. Kita punya A-nya tadi 17, bedanya 3. S3 berarti N per 2, berarti 3 per 2. 2 kali A, A-nya 17, plus N min 1, N-nya 3 kurang 1 berarti 2.
ini ya, 3/2, 2 kali 17 ini 34 ditambah 6 berarti 40. Jadi 20 kali 3 60. Ini ya, begitu dari barisan aritmatika. Sekarang coba kita bahas contoh kedua. Misalnya diketahui A, B, C, dan seterusnya adalah 3 suku pertama suatu barisan aritmatika, berarti A, B, C ini berurutan dengan B lebih dari 0 dan A plus B plus C sama dengan B kuadrat min 4. Berarti intinya seperti ini. Karena barisan aritmatika otomatis listnya sama, tadi gitu ya. Berarti bilangan kedua B kurangi A ini pasti sama dengan C kurangi B. Itu ini kita coba sederhanakan ya. Gampangnya gini, B nya kita kumpulkan jadi 1 berarti 2B min A jadi plus A berarti A plus C gitu. Terus kita juga A plus B plus C itu sama dengan B kuadrat min 4. Ini seperti yang kita katakan tadi, kita punya variabel A plus C sama dengan 2B, berarti ini ada A ada C, bisa kita ganti 2B itu. Di 2B tambah B 3B kita kumpulkan jadi satu ruas, B kuadrat min 3B min 4 gitu ya. Kita faktorkan setelah ini, nah, berarti B plus 1B min 4 kan di sini bisa ketemu dua jawaban ya. Ini B sama dengan min 1B sama dengan 4. Tapi di soal ini disyaratkan bahwa B nya harus lebih dari 0. Berarti kita cari yang positif, berarti B sama dengan 4. Nah, seperti itu. Coba lanjut ke geometri sekarang. Kalau di aritmatika itu selisihnya sama, bisa bertambah atau berkurang. Nah, kalau geometri ini ibaratnya kelipatan. Kalau tadi di aritmatika itu penyusunan pengurangan, kalau di geometri ini bisa perkalian atau pembagian dengan bilangan yang sama gitu. Kayak gini, ini berarti kan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sama kayak tadi, kalau ditanyakan urutan ke-5 ke-6 masih bisa kita hitung satu persatu, namun ketika ditanyakan urutan ke 100 ke 1000 akan kesusahan kalau kita hitungnya satu persatu. Berarti untuk ketika kita menemui soal seperti itu bisa kita gunakan UN AR pangkat N-1. Misalnya kita punya 3, 9, 27 dan seterusnya. Ini ya, tanyakan suku ke-5. Berarti A, R, A-nya 3. Ini berarti R-nya 2. Pangkat 5 kurangi 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 4, 2 pangkat 4 berarti 16. 3 kali 16 adalah 48. Sorry. Ini harusnya 3 berarti. Karena ini kali 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Sorry. Nah, berarti 3 pangkat 4 itu 27, 81 berarti. 3 kali 81 berarti 243 seperti itu. Nah, sekarang ke deret. Yang sama kayak konsepnya aritmatika tadi, kalau barisan itu hanya urutan, tatanan. Kalau ke barisan itu apa namanya, jumlah dari beberapa suku yang diketahui atau yang ditanyakan gitu. Ada beberapa macam sebenarnya. Untuk kalau saya pribadi, tapi belum saya buktikan juga ya, saya cenderung saya awal satu rumus saja ini. Nanti insya Allah walaupun R-nya kurang dari 1, hampir sama jawabannya gitu. Terus untuk deret tak hingga ini maksudnya misalnya gini, ada soal 2 terus 1 terus setengah 1/4 dan seterusnya. Ya, otomatis yang paling kelipatannya paling mendekati 0 nantinya ya, masih bisa dicari dengan deret tak hingga gitu. Coba kita ke contoh soal. Nah, soalnya agar
1 K kuadrat dan min 2 K kuadrat akar 2 masing-masing merupakan suku ketiga dan suku kelima. Suku ketiga, kelima, dan 8 berarti 1 ini suku ketiga, K kuadrat ini suku kelima, dan min 2 K kuadrat akar 2 adalah suku ke-8. Oh, berarti idenya nanti di suku ke, berarti U1, U3, U5, dan U8. U1 nya sama dengan 1, U5 nya sama dengan K kuadrat, U3, U8 nya sama dengan min 2 K kuadrat akar 2. Tuh. Terus kita nanti bisa menemukan rasionya. Nah, kalau saya lihat di sini, biar bisa kita menghilangkan K kuadrat, bisa kita gunakan suku kelima dan suku ke-8. Suku kelimanya U5 nya sama dengan K kuadrat, U8 nya sama dengan min 2 K kuadrat akar 2. Iya, berarti U5 dalam barisan geometri berarti AR pangkat 4. Ini. Sekarang ke U8. U8 berarti AR pangkat 7. Nah, dari dua ini kalau di aritmatika tadi kan bisa dieliminasi dengan pengurangan atau penjumlahan. Kalau di geometri karena kita menghilangkan variabel harusnya kita bagi. Iya, berarti ini U8 bagi U5. Berarti 2K min 2K kuadrat akar 2 bagi K kuadrat. Dari sini kan bisa kita lihat A-nya bisa disederhanakan. R pangkat 4 sama R pangkat 7 sisa R pangkat 3. K kuadrat hilang. Berarti min 2 akar 2. Ya. Terus dari sini R pangkat 3 sama dengan negatif 2 pangkat 3 per 2. Biar pangkat 3 yang hilang otomatis kita bagi, kita akar 3 kalikan sepertiga. Berarti R pangkat 3 kali sepertiga. Begitupun yang sini. Min 2 pangkat 3 per 2 kali sepertiga. Itu ya. Berarti sisa R yang sini 2 pangkat setengah. Min 2 pangkat setengah. Berarti pangkat setengah itu adalah akar. Berarti bisa dibilang jawabannya R-nya adalah min akar 2. Itu untuk soal yang ini. Kita coba ke contoh soal nomor 2. Jika kita punya 3 bilangan X, Y, Z membentuk barisan geometri. Terus kita tanyakan 1 min X, Y dikurangi 1 min Y kurangi Z. Nah, karena tadi barisan geometri kan bisa kita bilang ini A, ini AR, ini AR pangkat 2, ini U1, U2, U3 gitu ya. Kita misalkan seperti itu. Terus di sini kan sedangkan 1 min X kurang Y, X sendiri tadi adalah A, Y adalah A kali R, Y sama tadi Z nya A kali R pangkat 2. Ini kita sederhanakan jadi A 1 min R, yang sini AR nya keluar tinggal 1 kurangi R. Nah, ingat kalau pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika penyebutnya sama, berarti kita samakan penyebutnya. Yang sini tinggal kita kalikan R biar sama dengan penyebutnya yang kanan. Berarti karena yang bawah kali R, yang atas juga kali R. Oh, ternyata sini ada 1 min R, di sini adalah R min 1. Gitu ya. Biar bisa disederhanakan kita ubah ke bentuk ini. Sama aja artinya. Min 1 kali 1 berarti min kali 1 berarti min 1, min kali min R berarti R, berarti 1 min R bisa disederhanakan nanti di sini. Ini kan bisa disederhanakan. Ini 1, ini 1 berarti min 1 per A kali R. Ingat A kali R tadi adalah Y, berarti min 1 per Y. Tuh. Nah, begitu untuk pembahasan barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Boleh kalian pelajari. Nanti ada latihan soalnya juga di classroom. Bisa kalian kerjakan nanti. Kalau bingung bisa kita tanya jawab ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.